buang sampah sembarangan toh? Mas, Mbak, jangan buang sembarangan. Ini sangat mengganggu kesehatan, pemandangan jadi jelek. Dan ini sangat bermanfaat. Nanti bisa dibuat pupuk yang plastik dikumpulkan. Tolong ya, jangan diulangi ya. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Para pemimpin inovatif yang kami hormati, persoalan sampah sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap kegiatan dalam kehidupan kita akan menghasilkan sampah. Pelestarian fungsi lingkungan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perilaku kepedulian kita terhadap lingkungan itu. Salah satunya adalah bagaimana membuang sampah. Untuk itu, kita akan coba lakukan bagaimana membuang sampah secara mandiri, kelola sampah secara mandiri agar pelestarian lingkungan kita akan tetap terjaga. Sampah merupakan hal yang paling krusial namun seringkali disepelekan oleh banyak orang. Namun sebenarnya apa sih sampah itu? Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan loh, namun sampah plastik ini juga terbawa sampai laut hingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik ini jika dilihat dari kacamata sosiologi merupakan sebuah fenomena di mana orang itu ingin cepat dan juga ingin praktis. Berdasarkan data tahun 2021, total sampah di Indonesia mencapai 68,5 ton. Dari jumlah itu 17% atau sekitar 11,6 ton disumbang oleh sampah plastik. Dilansir dalam kadata.go.id, penyumbang sampah plastik terbesar itu berasal dari sampah rumah tangga. Untuk itu, gerakan pengelolaan sampah yang tepat harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga, saya sangat prihatin kemarin di sekitar rumah saya itu banyak sampah plastik. Saya terketuk hatinya bagaimana untuk memilah sampah karena nanti kalau tidak dipilah nanti akan menjadi lingkungannya kotor. Motivasi awal mula untuk memilah sampah ini karena begitu banyaknya permasalahan sampah yang kita rasakan. Dari sampah plastik itu kita sadar bahwa sampah plastik itu tidak bisa terurai. Kalau dibakar juga sangat tidak bagus buat kesehatan. Masyarakat juga dari sedikit sudah mulai peduli, mulai mengelola sampah rumah tangga masing-masing. Saya bisa peduli lingkungan untuk memilah sampah ini supaya lingkungan bersih, juga untuk menjaga kesehatan rumah tangga. Untuk logika ini bisa untuk menyuburkan tanaman. Ini saya mau milah-milah sampah ini karena satu, yaitu rumah jadi bersih, terus bermanfaat, ada nilai jualnya, jadi menambah tanpa terasa itu kita punya tabungan dari bank sampah ini. Awal saya mengumpulkan sampah itu karena saya melihat di lingkungan sekitar saya itu banyak anak-anak main, kemudian mereka makan, minum dengan sampah yang terbuat dari plastik itu dibuang secara sembarangan. Donasi sampah difabel, karena saya difabel, yaitu ikut membantu mengumpulkan sampah biar difabel itu ada kegiatan. Saya merasa ingin bersama-sama sama difabel untuk memberi semangat. Mari kita carikan donasi sampah-sampah lalu dikumpulkan di tempat ini. Dari rumah saya kumpulkan di rumah ini untuk dipilah-pilah lalu Perilaku kepedulian terhadap lingkungan merupakan fungsi dari pribadi dan lingkungan. Pribadi merupakan kesatuan persepsi, aspek motivasi, keinginan dan kebutuhan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Dalam hal ini lingkungan dibagi menjadi lingkungan psikologis dan non-psikologis, yaitu berupa benda, objek,
fakta-fakta atau situasi sosial. Munculnya persepsi, aspek motivasi, keinginan, dan kebutuhan akan sangat dipengaruhi oleh munculnya kecerdasan ekologi. Kecerdasan ekologi sebagai suatu pemahaman komprehensif yang menciptakan kesadaran tentang bagaimana aktivitas manusia akan mempengaruhi ekosistem. Individu yang sadar akan masalah lingkungan maka akan peka dan sadar serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, bersedia untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penanganan masalah ekologi. Dalam hal ini kecerdasan ekologi meliputi yang pertama, pemahaman akan dampak terhadap ekosistem, meliputi adanya kerusakan alam, kebiasaan-kebiasaan berperilaku, kesadaran terhadap komponen produk, waktu dekomposisi produk, produk yang didaur ulang, dan munculnya jejak-jejak karbon. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk melakukan pencegahan. Hal ini meliputi partisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi alam, mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemborosan energi, berpartisipasi dalam seminar kesadaran ekologis, mengontrol produksi limbah, menggunakan sumber energi terbarukan, memilih transportasi yang berkelanjutan, memilih menggunakan produk domestik, dan penggunaan media sosial. Yang ketiga adalah hubungan perilaku dan munculnya masalah lingkungan. Hal ini meliputi adanya konsumsi yang berlebihan, kerusakan lingkungan karena zat kimia, industrialisasi, produk yang tidak ramah lingkungan, menggunakan produk yang dapat didaur ulang, dan adanya trik pemasaran. Yang keempat adalah upaya kesediaan menginformasikan mengenai tindakan pencegahan masalah lingkungan, yang meliputi adalah orientasi ke transportasi umum, orientasi menjadi ramah lingkungan, mendorong penggunaan produk yang tidak berbahaya, menciptakan kesadaran pemilahan sampah, melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, kesadaran akan dampak produk terhadap kesehatan manusia. Dari gambar di atas kita ketahui bahwa menciptakan kesadaran pemilahan sampah adalah bagian dari kecerdasan ekologi. Keempat, gambar di atas tidaklah kita pahami seperti kontinum di dalam bilangan bulat. Tidak harus berurutan 1, 2, kemudian 4. Tapi di dalam pemahaman bagaikan seperti string kecapi, bisa bercampur, bisa memberikan dinamika tersendiri. Marilah tunjukkan kecerdasan ekologi kita dengan memilah sampah. Demikianlah para pemimpin inovatif yang kami hormati, perilaku ekologis sangat ditentukan dengan pola pikir. Pola pikir sangat tergantung dengan kecerdasan ekologi kita untuk bisa tetap peduli kepada lingkungan. Salam inovasi.